Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berjumpa lagi di pembelajaran kali ini. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Bagaimana Manusia Bertuhan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Besek Siti Hartina Jaya. Yang kedua, Andika Alif Pratama. Yang ketiga, Anissa Safitri. Yang keempat, Andi Nurul Isa Ilham. Yang kelima, Andi Nurkolbi Jaya. Baik, materi pertama yang saya sampaikan adalah menelusuri konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas memberi arah dan arti bagi kehidupan. Spiritualitas adalah suatu kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri sendiri. Sesuatu yang menghubungkan kita kepada Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Besar. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Melalui penyucian hati, potensi roh akan semakin kuat, bahkan mengalahkan dorongan insting materialitas yang berlebihan. Ketika hati telah suci, maka jiwa manusia akan menerima pencerahan rahmat Tuhan, sehingga dirinya terpancar energi yang positif yang kemudian mempengaruhi penilaian dan sikapnya. Sekian, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Andi Nurkolbi Jaya. Baik, materi kedua yaitu pentingnya spiritualitas bagi manusia. Mengapa spiritualitas itu penting bagi manusia? Karena spiritualitas itu memiliki suatu fungsi mengarahkan manusia pada titik mengenai kenyataan bahwa setiap individu itu memiliki unsur-unsur yang berbeda, yang tidak bisa dipahami semuanya tetapi saling berkaitan satu sama lainnya. Yang dalam konteks bermasyarakat itu, spiritualitas itu berperan dalam meningkatkan rasa solidaritas antar sesama makhluk sosial. Rasa saling membutuhkan dan saling menolong satu sama lain merupakan dorongan dari dalam diri setiap orang. Baik, materi ketiga akan dibawakan oleh Saudari Anissa Safitri dan Saudara Andika Alif Pratama. Saya akan membahas materi ketiga, yaitu tentang konsep ketuhanan dari perspektif psikologi, sosiologi, filosofis, dan teologis. Yang pertama dari perspektif psikologi. Manusia terlahir dengan membawa konsep tauhid, atau paling tidak memiliki kecenderungan untuk mengesahkan Allah dan berusaha untuk mencari dan mencapai ketauhidan tersebut. Dalam kajian neuroscience, ditemukan adanya bakat bertuhan pada bagian-bagian otak manusia yang memiliki keterkaitan dengan kecerdasan spiritual. Bagian otak itu dinamakan gut spot. Gut spot ini berisikan konsep-konsep terkait Tuhan, ruh, dan jiwa. Lalu yang kedua dari perspektif sosiologis. Memahami agama dari perspektif sosiologis merupakan sebuah cara untuk memandang agama dengan fokus perhatian terhadap aspek kemanusiaan pada sistem keyakinan dan praktik keagamaan. Hasil dari sebuah penelitian menunjukkan bahwa dalam kehidupan, manusia itu membutuhkan norma-norma untuk menyatukan mereka. Nah, selain rasa nasionalisme, agama memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat. Agama dalam perspektif sosiologis dipandang sebagai sistem kepercayaan yang terwujud dalam perilaku sosial. Nah, maksudnya itu perilaku individu itu tercermin dari ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perspektif ketiga itu adalah perspektif filosofis, di mana perspektif filosofis ini juga dikenal sebagai filsafat ketuhanan. Yang merupakan pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut dengan pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkan Tuhan. Jadi filsafat ketuhanan adalah pemikiran manusia tentang pendekatan akal budi tentang Tuhan. Jadi usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, yakni perspektif teologis. Masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya yang dianggap sakral dan dikultuskan, karena segalanya itu dimulai dari Tuhan.
melalui wahyunya. Jadi kesadaran tentang Tuhan, baik buruk cara beragama hanya bisa diterima kalau bisa berasal dari Tuhan itu sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan. Baik yang dikenal sebagai pernyataan umum maupun khusus. Pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, dan penciptaan semua makhluk. Sedangkan pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan, baik buruk dan cara beragama dalam perspektif teologis ini tidak terjadi atas prakarsa manusia, tetapi terjadi atas dari wahyu yang diturunkan oleh Tuhan. Tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya, manusia tidak mampu menjadi makhluk yang bertuhan dan beribadah kepadanya. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Andi Nurul Iza Ilham. Pada saudari saya persilahkan. Baik, materi yang keempat yaitu membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Jadi berbicara tentang keimanan, maka ia memiliki dua aspek, yaitu keyakinan dan indikator praktis. Apabila mengacu pada penjelasan tersebut, keyakinan dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap suatu konsep, dalam hal ini konsep tentang Tuhan, sehingga ia menjadi aturan dalam hati yang menunjukkan hukum sebab akibat, identitas diri, dan mempengaruhi penilaian terhadap segala sesuatu, serta dijalankan dengan penuh komitmen. Adapun indikator praktis keimanan dapat ditenggarai dari sikap dan perilaku yang dilakukan oleh manusia. Orang yang memiliki keimanan kepada Allah harus dibuktikan dengan amal soleh, yang menjadi indikator praktis tentang iman tersebut. Indikator keimanan yang praktis dan terukur inilah yang bisa dijadikan patokan bagi seseorang untuk menilai orang lain, apakah ia termasuk orang baik atau tidak baik. Nabi mensyaratkan bahwa indikator keimanan minimal ada 73, dari yang paling sederhana seperti menyingkirkan duri di jalan umum, sampai indikator yang abstrak seperti lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada yang lain. Iman terbentuk karena peran Tuhan dan manusia. Peran Tuhan dalam pembentukan iman terletak pada karunia-Nya, berupa akal dan potensi keberbutuhan yang disebut dengan roh. Karena adanya akal dan roh inilah, manusia mempunyai potensi keimanan kepada Allah. Namun mengingat potensi tersebut harus dipersepsi dengan cara tertentu, sehingga menjadi yang namanya sebuah keyakinan. Maka iman pun membutuhkan peran manusia. Jadi tidak hanya Tuhan, manusia pun juga turut berperan dalam proses keimanan. Seperti proses pembelajaran, pembiasaan, pengalaman, indoktrinisasi yang dilakukan oleh guru, orang tua, maupun orang-orang di lingkungan sekitarnya, dan kebiasaan sosial yang juga bisa menjadi faktor lain yang mempengaruhi pembentukan iman tersebut. Pembentukan iman ini identik dengan pembentukan karakter. Orang yang beriman adalah orang yang berkarakter. Beriman kepada Allah berarti memiliki karakter yang bertuhan. Dalam bahasa agama, karakter identik dengan akhlak. Jadi menurut Imam Ghazali, akhlak adalah bentuk jiwa yang darinya muncul sikap dan perilaku, spontanitas, dan disertai dengan perasaan nikmat atau enjoy karena melakukannya. Oleh karena itu, orang beriman kepada Tuhan atau memiliki karakter bertuhan adalah seseorang yang meyakini Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kebajikan yang tertinggi, mengidentikan diri dengan cara banyak meniru akhlak baik yang diperintahkan Tuhan dalam bersikap dan berperilaku, dan memiliki komitmen kepada dirinya tersebut. Itulah materi terakhir yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman untuk kita semua. Dan apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.